manusia derajatnya lebih tinggi. Kalau dibilang percaya ada atau enggak, percaya itu pasti ada. Makhluk hidup itu kan nggak cuma kita ya. Mengenai apa namanya kuda lumping, kamu apa yang kamu mau ini? Iya, yang aku tahu kuda lumping itu kan suatu budaya Indonesia yang sampai sekarang masih banyak masih banyak yang melakukan tarian itu karena yang aku agak tertarik tentang kuda lumping tuh dia itu kan yang aku tahu tuh kuda lumping itu mencerminkan sifat manusia. Jadi pertama itu tariannya yang slow-slow karena katanya itu sifat manusia yang baik. Tapi di tengah-tengah tiba-tiba ada penarinya itu kesurupan, dan budaya ini juga yang aku tahu masih mengandung hal-hal mistis, dan menurut aku itu menarik sih. Dan yang bikin aku kaget fact-nya itu kuda lumping kan kadang tuh penari suka ada yang kesurupan di tengah-tengah penarian kuda lumping ini, dan sampai ada yang makan beling, dan itu penarinya pun nggak sadar, tapi ya tetap hidup aja gitu. Maksudnya keren sih, budaya-budaya Indonesia emang unpredictable banget, dan aku harap semoga budaya di Indonesia masih tetap terus dilestarikan dan jangan sampai punah lah gitu. Kita dulu sama kedua. Oke. Tadi tim kita sempat ke namanya Gedung Biru nih yang ada di Kalimalang, Bekasi. Yang katanya di situ udah lama gak dipakai pertama. Terus yang kedua katanya banyak penampakan kayak kuntilanak ataupun kalau malam tuh kayak ada suara-suara aktivitas anak kecil. Kalau menurut kamu seperti itu, kalau gedung-gedung terbengkalai kayak gitu memang tempatnya atau karena emang gelap atau seperti apa? Ya kalau aku sih percaya kita hidup di sini nggak, makhluk hidup itu kan nggak cuma kita ya. Aku percaya itu ada, tapi ya kita kan pasti manusia derajatnya lebih tinggi. Kalau dibilang percaya ada atau enggak, percaya itu pasti ada dan berdampingan sama kita. Tapi ya mungkin karena gedung itu kan juga udah terbengkalai lama, nggak ada penghuninya, pastinya kan ya banyak makhluk-makhluk lain. Apalagi katanya tadi ada suara anak kecil ya, suka ada penampakan seperti itu. Ya kalau kita sih lebih baik ya udahlah, biarin aja selama kita tidak mengganggu mereka, dan selama mereka mengganggu kita juga ya biarlah mereka di sana gitu loh. Gitu tapi sih. Kalau kamu sendiri mungkin kalau itu kan namanya gedung nggak dipakai, ini kan sering banyak gedung yang sering dipakai buat film atau apa ya. Kalau kamu sendiri pernah nggak syuting tempat gedung kayak gitu terus mengalami hal mistis atau seperti apa mungkin selama kamu berkarir? Kalau aku pernahnya syuting di bukan yang terbengkalai terus aku syuting di sana. Oh, aku pernahnya ini. Aku waktu itu syuting sebuah film. Itu tuh kita pakai dari rumah terbengkalai, tapi buat preskonnya. Nah, di situ kerasa banget sih hawa-hawa serem, creepy-nya, karena itu emang udah nggak ditinggalin sekitar 10 sampai 15 tahun lah gitu. Jadi bener-bener yang dindingnya tuh udah ada tanaman-tanaman dan udah berantakan banget dalamnya gitu. Dan hawanya saya emang gak enak banget di situ. Tapi kalau gedung kayak gitu biasanya kalau menurut kamu nih, maksudnya biar gak angker itu biasanya harus, itu kan pastinya gelap kan gedung itu. Biasanya kalau kamu sendiri mungkin pendapat kamu mungkin harus diapain sih biar gak angker? Apa harus tempatin lampu atau Iya, setidaknya minimal kalau emang gak ada yang tempatin diberi pencahayaan yang cukup, atau ya kalau bisa lebih baik sih ditempatin ya, direnov biar nyaman aja tempatnya dan gak ada hal-hal mistis yang terjadi lagi gitu loh. Tapi kalau kamu sendiri mungkin mengatakan emang mistis itu ada, mungkin pernah nggak maksudnya melihat ataupun atau mendengar dari cerita orang-orang kalau angker-angker itu ada atau seperti apa?
Kalau dengar pernah, merasakan juga pernah. Pernah juga pas lagi syuting suatu project horror juga, film, dan di situ itu adegannya sendiri di lantai 2 rumah, terus malam sekitar jam 2 pagi, dan itu nggak ada kru di atas yang nemenin. Itu benar-benar sendiri, adegannya juga ketakutan, ceritanya lagi nyari ibunya lah gitu. Pas lagi di atas minta ditemenin tuh awalnya, aduh temenin dong kak, di lantai 2 ngumpet aja, nggak bakal bocor kok. Enggak deh, nggak bisa, kamu harus sendiri, soalnya kita shotnya dari bawah. Oh gitu ya kak, harus sendiri. Iya nggak apa-apa ya dek. Iya nggak apa-apa. Itu jam 2 pagi. Pas aku lagi tag udah tuh aku kayak bismillah aja udah ini. Tiba-tiba pas aku gimana ya, kita kan pasti kalau ada orang di belakang kita atau di depan kita, even kita nengok pasti kan berasa gitu kan. Di situ aku pas lagi diem ngeliat ke depan situ tuh ada yang berdiri di depan kaca, anak kecil. Terus aku kayak gak mungkin tuh di atas atap ada orang anak kecil lagi, nggak mungkin kan. Kalau kru oke lah masih mungkin. Di situ langsung udah istighfar aja pas ngeliat benar. Tapi sebelumnya kayak emang udah dikasih tahu dek kalau emang ada yang muncul, ada yang nampakin diri, diemin aja, nggak usah diapa-apain, kamu nggak usah takut, ini emang pasti kayak bakal kayak gini. Oh iya kak gitu, dari orang produksinya. Jadi ya udah percaya sih itu ada, cuman ya kita emang nggak boleh takut karena derajat kita lebih tinggi kan gitu. Ini kan gedungnya kalau nggak salah ini kan tahun 90-an udah lama. Wow iya. Udah agak ada tempatin kan. Kalau umpama nih kamu dikasih tantangan ke sono, apakah berani pertama, terus yang kedua kalau mau syuting di sana apakah mau mengambilnya atau seperti apa di gedung biru tersebut? Kalau nggak ada tujuannya cuma buat main-main sih lebih baik enggak ya. Aku menghindari menghindari resiko-resiko. Tapi kalau emang ada suatu pekerjaan yang mengharuskan kerja di sana, syuting di daerah sana, ya aku oke sih, aku nggak apa-apa sih kalau selama untuk kerjaan ada tujuannya gitu loh. Tapi kalau tempat horor seperti itu emang contohnya nih kamu ke sana dia bisa ikut atau seperti tipikal yang ya ada yang bisa ikut orang atau seperti apa? Yang aku dengar sih gitu ya, katanya bisa ngikutin kita. Aku juga waktu itu pas syuting di daerah Bandung Pangalengan juga kayak gitu. Katanya pas lagi setelah syuting tiba-tiba dibilang, dek ada yang ikutin kamu, nenek katanya gitu. Hah serius kak gitu? Iya udah kamu sholat ya, kamu gini nggak apa-apa, ini mah cuman berapa lama aja kok gitu. Oh iya kak gitu. Tapi nggak ngerti sih maksudnya tuh ngikutin gimana tuh, gimana bisa tuh nggak ngerti, tapi ya sering dengar itu bisa terjadi gitu. Kalau kamu sendiri tipikal yang pengen cukup tahu aja atau yang penakut kalau udah tempat-tempat angker tersebut? Penakut banget sih juga enggak, cuman kalau pengen tahu sampai mencari tahu sih enggak juga, lebih kayak kalau udah tahu oh ya udah gitu, karena ya nggak mau ada resiko lain aja gitu sih. Oke. Tanya Pak. Ayo. Oke, Bapak dan Bapak siapa namanya? Saya Bapak Mulyadi. Pak Mulyadi, kita mau tanya nih mengenai gedung biru. Iya. Udah lama itu bisa diceritain? Itu gedung biru itu saya waktu lewat sana itu angker banget. Ada kuntilanak, orang pada lewat itu pada takut semuanya. Kuntilanaknya suara tangisan anak-anak itu loh. Itu jam berapa malam ya? Itu malam sekitar jam setengah 12, jam 11 itu udah ada orang lewat, tidak berani semua, gedung-gedung itu tidak berani semua. Tapi kosongnya tuh dari tahun berapa sih Pak? Itu sekitar tahun 92. Gitu. 92 ada gedung itu udah angker. Udah lama gak dipakai gitu. Udah dipakai, udah dipakai lama itu. Sampai sekarang angkernya masih. Angker masih banyak angker. Ada orang lewat enggak berani lewat. Pak Ade kalau lewat situ pernah nggak masuk ke Pak Ade ke dalam? Pak Ade pernah di depan doang, ada suara itu siapa? Tak kira anak kecil. Iya, anak kecil. Pak Ade itu langsung masuk. Baru masuk itu wah. Ada orang lewat. Seperti kuntilanak itu lewat itu. Pak Ade pas ngeliat itu lari apa gimana? Udah tak lihatin terus. Masuknya dari mana, keluarnya dari mana gitu tak lihatin terus. Lama-lama Pak Ade suka perinting sini itu, perinting takut Pak Ade. Betul takut itu. Itu ada suara hihi, anak kecil nangis itu. Ada anak kecil suara. Berarti dari situ Pak Ade gak mau masuk lagi apa? Udah berani masuk tuh lewat itu. Kalau lewat itu langsung kencang, naik motor keras dia ngebut, langsung ngebut takut.
Pernah kita ada anak kecil gonceng sama orang gitu, berhenti gonceng. Ada itu. Kalau gedung itu berarti istilahnya orang-orang pada tahu semua ya, maksudnya Udah dari tahu. keangkeran ya. Iya, angker itu angker ya. Dulunya tuh udah orang Belanda apa gitu di situ itu. Yang gitu. Udah, Bekas-bekas dulu ya. Iya, bekas-bekas itu. Pak Ade mengenai kalau tempat kayak gitu biasanya kalau Pak Ade tipikal yang kan Pak Ade sempat lihat tuh. Iya, lihat. Langsung trauma atau gimana Pak Ade? Trauma pada lewat situ pokoknya kencang ya. Agar jemput tempatnya temen, jalan tempat temen langsung kencang jalannya. Wah, langsung kebut itu Ade. Takut ada orang bilang pernah ada orang diberhenti orang seperti peri apa gitu loh. Orang goncang itu tahu-tahu turun hilang langsung hilang. Berarti pas ngeliat itu Pak Ade ngeliat apa yang waktu lihat Pak Ade tadi bilang ngeliat Itu kuntilanak pernah kelihatan seperti kayak gimana, pocong liwat tuh ya pernah kelihatan tuh. Lihat sekali Pak Ade, itu jelas sekali Pak Ade. karena gelap juga Pak Ade. Gelap banget itu. Cuma ada lampu berapa, 3 apa 2 gitu. Biasanya kalau masyarakat tuh takut lewat sana biasanya jam berapa? Takut sana liwat masyarakat tuh ya sekitar jam setengah 8 udah takut. Atas ya. Yes, setengah 8 udah takut. Pernah ada orang gojek loh, turun situ orangnya. Pernah. Itu gimana tuh? Ya tur gitu tahu-tahu loh. Sepi Pak ya? dikasih uang. Tahu-tahu uangnya berapa hari gitu. Menjadi tahun. Itu dari cerita masyarakat. Iya, masyarakat iya. Tapi berarti istilahnya Pak Adip bukan satu-satunya, masih banyak yang punya cerita. Mas banyak itu, ceritanya banyak itu. Yang cerita kampung-kampung orang situ Pak Dika terus langsung dulan tempatin semen itu, wah Pak Mul kok berani sekali dulan situ Pak Mul gitu. Lah liwati pas itu lihatnya. Saya ke Pak Adip. Ya.